Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Oke. Siapa ketua kelasnya di sini? Ada yang nggak masuk nggak? Ada Pak, Siapa? Muhammad Bal. Oke, saya pesan dulu ya. Muhammad Arden Maulana, Irsyadul Ibad, Ardian Alzi, Pica, Alfa ya Alfa. Oke, Alfa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dulu terlebih dahulu supaya lebih barokah pelajaran kita pada hari ini. Berdoa dalam hati. Mulai. Oke, selesai. Oke, ada yang pelajaran yang sebelumnya enggak? Saya Pak, Apa? ada makan dan minum. Oke, mantap. Ada Adin. Oke, selanjutnya hari ini kita membahas tentang rukun Islam ya. Rukun Islam. Sebelum kita membahas tentang rukun Islam, Bapak akan memberikan sebuah motivasi. Di mana salah motivasi itu adalah menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi di dalam hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar kewajiban bagi laki-laki saja, tapi juga bagi perempuan. Ini bukan sekedar ilmu tentang agama, tapi tentang ilmu yang lain, ilmu sosial dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Oke, pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah perintah utama yang menjadi dasar dan tiang utama dalam agama Islam. Melaksanakan rukun Islam berarti mengakui dan menjalankan kewajiban dasar dari setiap orang yang beragama Islam. Jadi rukun Islam ini adalah sebagai dasar daripada agama Islam itu sendiri. Oke, paham? Selanjutnya, ada yang tahu nggak rukun Islam dibagi jadi berapa? 5. Apa rukun Islam yang pertama, Ajin? Mengucapkan kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua apa ya, Pak Imak? Sholat. Yang ketiga? Berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat? Jaga. Yang kelima? Oke, kita lagi bagi mampu. Oke. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang tahu 2 kalimat syahadat enggak? Nggak tahu? Oke, menjelaskan ya. 2 kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Coba di Bapak dengar. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Siapa yang artinya? Oke. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dan saya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Oke. Selanjutnya adalah mendirikan sholat. Sholat yang mana? Sholat yang kelima. Sholat yang 5. Apa itu yang 5 itu? Nabi. Asal. Oke. Mendirikan sholat yang 5 waktu yaitu subuh, asar, maghrib, dan isya. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat.
Zuhur berapa rakaat? Salat. Asar berapa rakaat? Maghrib? Isya? Berapa jumlahnya? 17 rakaat. Mendirikan sholat. Sholat adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Oke, selanjutnya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Ini adalah wajib ya, puasa pada bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Nah, ada yang nggak puasa nggak kemarin? Puasa, aku puasanya. Mantap, Bapak hadiah nanti. Selanjutnya adalah membayar zakat. Membayar zakat. Jadi zakat adalah menyisihkan sebagian harta kita untuk kita kasih kepada orang yang membutuhkan. Ya, paham? Oke. Selanjutnya adalah menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji ini bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu bisa nggak? Nggak bisa, besi. Nggak ada uangnya kan? Nggak bisa lah. Ini bagi orang yang mampu. Oke. Dari sini adik-adik ada yang belum dipahami bagaimana? Oke, kita sekali adik-adik. Selanjutnya adalah manfaat menjalankan rukun Islam. Di sini ada beberapa manfaat menjalankan rukun Islam. Yang pertama adalah hidup kita menjadi lebih terarah. Jadi manfaat kita menjalankan rukun Islam itu adalah hidup kita menjadi lebih terarah, hati lebih tenang, memiliki akhlak yang baik, dan menjadi muslim yang taat. Maka kita harus menerapkan rukun Islam tersebut yang dimulai dari mengucap dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah hati bagi yang mampu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ya. Rukun Islam adalah 5 dasar dan kewajiban pokok yang menjadi tiang penyangga ajaran Islam, yang dimana wajib diimani dan diamalkan oleh setiap orang muslim. Nah, kelima hal tersebut itu meliputi syahadat. Syahadat itu sebagai dasar dan keyakinan umat Islam. Dan yang kedua adalah sholat. Sholat itu adalah sebagai bentuk hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah zakat. Zakat ini sebagai wujud kepedulian sosial kita. Kepedulian sosial kita terhadap orang lain. Dan yang keempat adalah puasa. Puasa ini adalah sebagai sarana untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri kita. Di sana kita diajarkan sabar. Sabar untuk tidak makan, sabar untuk tidak minum, sabar untuk tidak mengatakan hal-hal yang jelek, sabar untuk tidak melihat hal-hal yang buruk, sabar untuk tidak membenci orang lain. Itu betul ya. Nah, di sana kita diajarkan sabar. Sabar menunggu waktu berbuka puasa. Serta haji. Haji ini sebagai wujud pengabdian tinggi bagi yang mampu. Nah, kesemuanya ini adalah merupakan satu kesatuan yang membentuk keutuhan iman, ibadah, dan akhlak seorang muslim dalam menjalani kehidupan di dunia yang lain. Oke, adik-adik. Dari semua yang bawa dijelaskan, itu ada yang ditanyakan oleh Muhammad. Saya Bapak, Ya. kalau kita tidak mengerjakan dalam waktu dari gimana ini apa Islaminya apa Pak? Yang mana? Misalnya kita nggak mengerjakan sholat tapi kita mengerjakan yang lainnya.
dosa kamu. Oh. Tidak berdosa karena seorang itu adalah kewajiban setiap muslim. Tidak boleh harus kita kerjakan, oke? Ya tahan aja, baru. Yo, haji Haji bagi yang mampu, tidak apa-apa. udah wajib tadi. Ya, wajib kerja mampu. Kalau belum mampu, tidak perlu wajib. Oke, paham? Paham. Oke, Bapak akan ngasih apa namanya? PR ya untuk di rumah. Nanti Bapak berikan soalnya. Nanti dikerjakan di rumah. Paham? Paham. Baik, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.